interesting to know that you are aiming to that major visual art. Kan itu sesuatu yang nggak tahu ya, kamu suka sampai kamu pergi ke Perancis belajar di REM. Kalau dari kacamata saya sebagai orang luar ngelihatnya, ini kan sesuatu yang ingin kamu kejar. Terus ternyata bisa menjadi berbeda begitu kita masuk di major itu, di fakulti itu, bisa jadi berbeda juga kan. Sehingga tadi kamu bilang kamu menemukan banyak pressure. And then how difficult sih belajar visual art? Sebenarnya ya karena itu pilihan aku, jadi aku sebenarnya enjoy juga gitu. Dan aku suka banget sistem pendidikan di sana gitu, yang sangat mengencourage kita untuk punya critical thinking gitu. Jadi aku pertama kali ujian di sana kan kayak disuruh nulis disertasi gitu ya. Kan kita kebiasaan di sini tuh ngafal ya. Jadi mau ujian kita ngafal. Jadi kita mungkin nggak paham fully tentang materinya gitu kan. Cuman pertama kali aku ujian di sana, aku nulisnya ya sehafal aku aja. Jadi menurut ini gini nilaiku jeblok, Mas. Jadi teori base. Terus kayak kamu harus punya pendapat sendiri. Nah di situ aku struggle karena aku nggak terbiasa punya pendapat sendiri di sini gitu kan. Dan di sana tuh di encourage banget untuk nanya balik ke guru gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak setuju, apalagi art kan sebenarnya nggak terlalu eksak gitu ya. Jadi masih bisa dibahas, masih bisa diperdebatkan gitu. Nah yaudah di situ aku mulai tuh kayak emang boleh ya gue kayak nanya balik ke guru gue gitu. Gak sopan. Iya, cuman pas aku coba ternyata mayoritasnya tuh guru-guruku sangat open dan kadang selesai kelas juga mereka masih oke untuk berdiskusi bareng gitu. Jadi itu yang bikin aku enjoy, cuman emang masih ada keindonesiaan aku yang ngerasa sulit gitu, struggle untuk nulis disertasi yang opinion based gitu. Jadi ya ada stresnya dikit, cuman mostly aku enjoy sih. Kalau sekarang kamu udah lebih berani. Udah kayak orang Prancis. Sekarang udah balik Indonesia lagi kayaknya. Waktu pulang sih Mas, aku tuh banyak komplain banget kayak orang gak ngantri gitu. Aku marah gitu. Jadi culture shock. Ya masih ke bawah lah Prancis-Prancisannya. Terus lifestyle berubah nggak? Kan 3 tahun lumayan ya untuk aku 5 tahun justru. 5 tahun. Apalagi 5 roti tahun. Ya benar, roti sampai sekarang keju. Aku masih nyari. Lifestyle yang bagusnya aku jadi punctual orangnya. Jadi telat dikit tuh aku gelisah gitu. Hal-hal kayak gitu. Ya mungkin jeleknya jadi gampang komplain gitu ya. Karena orang Perancis hobinya komplain gitu. Doyan komplain. Iya, ada sih. Semua walaupun gitu ya. Nah, kalau ngomongin soal karir dalam bermusik, setelah kamu kemudian hangout dengan teman-teman yang memang terekspos dengan musik di sana, terus pulang ke Indonesia, jadi udah ada satu confident yang baru dong ya, yang kamu bawa pulang yang tadinya kamu nggak expect kan ya? Sebenarnya iya dan enggak, karena aku balik ke sini tuh kayak mulai dari nol lagi. Karena aku terjun di musik itu benar-benar aku rekaman di sana. Jadi semua musisinya tuh teman-temanku yang di sana. Pas aku pulang, gila gue harus nyari band lagi. Terus gue dapatnya dari mana koneksi itu gitu kan. Jadi ya pelan-pelan sih. Dan waktu itu aku punya account SoundCloud itu pertama jadi kali kayak itu ya? Iya, versi audionya YouTube lah gitu. Jadi kita bisa upload bebas, kita mau cover mau apa gitu, dan lumayan mendapatkan audience dan koneksi dari situ gitu. Jadi aku kenalan sama Mas Is dari Payung Teduh pertama kali di situ. Terus sama Lava Pratomo juga dari situ, kayak komen-komenan sekedar gitu, tapi aku kayak aku di komen nih sama Lava gitu kan. Dan sampai akhirnya sekarang kenal gitu. Jadi emang menurutku penting sih kayak kita membangun koneksi walaupun sekecil apapun, sedikit apapun, tapi kalau kita kita maintain itu ternyata bisa jadi sesuatu, kita bisa kerja sama-sama mereka dan lain-lain gitu. Ceritain dong tentang 2017 kamu mendapatkan nominasi ya sebagai artis pendatang baru terbaik Akademi Musik Indonesia ya. AMI. Itu sebenarnya 2017 itu kayak tahun kagetku banget sih Mas, karena segala exposure, segala itu nominasi, segala macam itu aku sejujurnya belum siap gitu, kayak gue baru rilis ini, terus
aku bersyukur banget penerimaannya hangat gitu ya. Yeah. At the same time aku baru punya 5 lagu nih Mas. Waktu itu aku ditawarin With The Fest juga 2018 kalau nggak salah, untuk panggung aku sendiri gitu. Di saat laguku baru 5. Terus jadi With The Fest itu aku masih bawain lagu cover gitu. Jadi itu sih yang aku ngerasa wah, gue siap nggak siap harus ya udah go aja gitu kan. Dan ya itu mungkin salah satu yang membangun mental aku, just do it gitu. Tapi ya lumayan, jadi kayak mau nggak mau aku harus improve skill aku, terus harus memperbanyak katalog lagu aku. Jadi ya itu sih, di saat kita nggak siap tapi kita dikasih panggung, itu tuh pressure-nya bener-bener beda. Tapi mungkin itu kayak jadi blessing in disguise juga. Walaupun kalau aku look back dan aku lihat performanceku pada saat itu kayak tapi kayaknya semua gitu kok, Fir. Iya, benar-benar. We always start from scratch, nggak ngerti apa-apa, nyebur aja. Bener. Cuma kan bedanya antara orang yang introvert dan saya orang yang extrovert, berbeda mentalitas ya. Iya, mungkin lebih natural ya kalau extrovert ya. Iya. Kamu jadi struggling banget dong dengan introversion kamu. Lumayan sih, lumayan. Dan waktu AMI juga itu kayak aku lihat kanan kiri kayak aku nggak menang nggak apa-apa kok. Kayak udah di sini aja tuh udah senang banget gitu. Terus kemudian juga di tahun 2022 ya, dua tahun yang lalu, kamu juga dapetin satu penghargaan di AMI juga untuk jazz contemporary. Yes. Jadi kayak tadinya suka musik yang memang lebih retro, terus lebih vintage, terus tiba-tiba ke jazz. Iya. Sebenarnya jazz itu one of my interest juga gitu waktu aku mendalami musik, karena aku lumayan obses sama tahun 60-an. Oh. Jadi aku waktu kuliah itu teman-temanku banyak, entah kenapa ya, di kota aku itu banyak banget orang-orang yang bergaya 60-an, dan aku ngeliat cantik-cantik deh, ganteng-ganteng. Terus kayak mereka ngapain sih kalau malam minggu gitu. Ternyata ada kayak sebuah gig gitu lah yang kayak setiap hari, kayak bukan malam minggu, Kamis kalau nggak salah. Jadi pas banget tuh aku kayak pulang kuliah tuh aku kesana gitu. Terus ya itu ketemu dengan komunitas yang kayaknya aku belong di sini gitu. Dan kita sering tukaran kayak vinyl. Jadi mereka kayak ada DJ tapi DJ vinyl. Aku baru lihat tuh, jadi kayak mereka bawa vinyl tapi nge-DJ. Jadi kayak bener-bener bawa koper gitu. Jadi aku kepo kan, pengen tahu referensi dia, dan referensinya tuh lucu-lucu banget gitu. Ada yang pop garage, ada yang jazz salah satunya, ada bossa nova gitu. Dan aku lumayan bisa dibilang unik sih cara ngulik musik aku sama orang seumurku. Kebanyakan mungkin ngulik digital gitu ya. Aku waktu itu lewat situ, jadi tukeran langsung vinyl atau CD fisik gitu. Dan aku ke perpus, Mas. Jadi di kotaku tuh ada perpus gede banget, satu gedung, satu lantai itu khusus musik. Jadi ada CD, ada vinyl. Aku tuh kayak surga. Itu seminggu sekali aku sana minjem maksimal 4 atau 6 CD gitu. Aku ini sebanyak-banyaknya. Dan mungkin salah satu keuntungan ngulik dari rilisan fisik itu, kita fokus ke satu dulu gitu. Kalau sekarang mungkin kita kayak shuffle. Jadi lebih random, kadang kita nggak inget nama artisnya gitu kan. Betul. Ya gitu. Jadi mungkin salah satu keuntungan aku menambah wawasan musikku tuh dari ngulik CD per CD, vinyl per vinyl gitu. Jadi aku jadi ini ya kita obrolannya. Jadi aku salah satu CD itu Eartha Kitt kalau nggak salah. Pokoknya ada Eartha Kitt. Oke. Nggak pernah dengar. Aretha Franklin juga ada. Oh ya. Pokoknya beberapa penyanyi jazz yang aku pinjam CD-nya itu aku ngulik, dan pada saat itu aku nggak terlalu membedakan sih genre apapun gitu. Cuman kok enak ya, terus kok gue bisa nyanyinya gitu, karena menurutku suaraku itu nggak yang powerhouse diva gimana, tapi di genre jazz ini aku merasa nyaman dan merasa bisa untuk menyanyikan gitu. Nah itu sih dari ngulik-ngulik CD itu. Sebenarnya jazz tuh salah satu yang aku kulik tanpa aku sadari gitu. Jadi mungkin secara nggak sadar outputnya juga sedikit jazzy, cara nyanyiku gitu. Dan dengerin suara kamu enak banget. Enak tuh as in gini, hati tuh
bisa ngerasain sejuknya suara kamu ditambah musik kamu. Padahal saya dengernya cuma sebentar gitu, ngintip gitu ya, observe sebelum ketemu kamu gitu in person. Oh, gila nih connected banget gitu, apa yang kamu suarakan, yang kamu ingin sampaikan, dan musiknya itu is really married banget. It's such a huge compliment for me. Thank you so much. Gimana sih self explorationnya sampai akhirnya bikin album ya, 2 album dan 1 mini album ya? Gimana ya, mungkin dari dulu aku selalu mencoba membawakan sesuatu yang aku suka dan aku bisa. Jadi 2 itu di-combine, mungkin itu menjadi aku gitu ya. Karena eksplorasi musikku sebenarnya nggak cuman di situ-situ aja dulu. Aku sempat suka kayak Avril Lavigne, pop punk waktu aku SMP gitu, aku suka, cuman aku nggak ngerasa aku bisa perform itu gitu, sekedar sesuatu yang aku suka dengerin aja gitu. Dan itu sih waktu aku ketemu dunia 60-an ini dengan segala apa ya, mungkin mereka tuh ada apa ya, naivety atau rawness mereka yang aku suka gitu, yang aku ngerasa mereka tuh rekamannya nggak sempurna, ada flow-nya gitu, dan aku suka banget itu gitu. Dan beberapa kali sih aku ngobrol sama orang yang udah pernah denger musikku, ya ada innocence-nya, itu kata yang aku cari. Orang tuh bilang, iya musik lo tuh sedikit ada innocence-nya gitu, kayak lo let go, nggak trying to be perfect, tapi justru mungkin itu charm-nya gitu. Nah itu yang aku lumayan keep in mind. Kalau bikin musik tuh nggak harus sempurna, tapi asalkan kita benar-benar itu sih dari hati. Kalau dari hati kan pasti nyampe ke hati orang gitu ya. Yes.